Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat, Romo Kiai Dr. Muhammad Syaifuddin MA, yang saya hormati para jamaah sudah sholat Jumat dan para santri tahfidzul Quran MAJD Basnas Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJD TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di Masjid Ruang Utama Sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Untuk itu, di kajian siang kali ini, tema yang akan kita sampaikan nanti yaitu tentang kajian tafsir tematik dengan tema taklim atau pengajaran dalam Al-Quran. Untuk itu, apabila nanti para jamaah yang hadir yang ingin bertanya, silakan saja kepada narasumber kita, dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais yaitu di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian siang ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan ummul kitab. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau Dr. Kiai Syaifuddin untuk menyampaikan materi kajian siang ini. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJD TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian tafsir tematik, dan kita masih akan melanjutkan tema kita yaitu lafal at-ta'lim atau pengajaran di dalam Al-Quran. Ini masih ada beberapa ayat yang tersisa setelah kita mempelajari atau mengkaji tentang pengajaran ta'lim di beberapa pertemuan sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan kata ta'lim di dalam Al-Quran, bahwa puncak belajar mengajar adalah menjadi insan rabbani, bukan menjadi sosok yang dituhankan. Ini tersebut di dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم
wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu wahai manusia sebagai penyembah-penyembahku selain Allah. Akan tetapi al-bashar atau orang tersebut yang diberi kitab dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan kunu rabbanina, jadilah kamu sebagai orang-orang yang rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kalian telah mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian mempelajari Alkitab. Ayat ini dilatar belakangi oleh keadaan orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu melihat Nabiullah Isa alaihissalam itu ya benar-benar kagum, benar-benar terperangah. Karena apa? Karena Nabi Isa itu ya macamnya pinter, karena beliau adalah Nabi yang diberi wahyu. Beliau juga sakti mandraguna, karena diberi mukjizat yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Ini kalau kita pakai parameternya orang Jawa, ya kira-kira itu memang nggak aneh kalau sesosok Nabi Isa itu kemudian disembah. Kita lihat orang Jawa itu. Orang Jawa itu kapan ketemu karo wong sing duwe karomah misalnya, wah itu langsung dipuja-puja, langsung dimintai ini itu. Bahkan sebagian dari mereka itu yang sampai berpendapat bahwa orang tersebut itu adalah memang bisa menyembuhkan. Sehingga apa? Sehingga mengecualikan atau ngejabake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beda karo wong Yahudi. Nek wong Yahudi ku Masya Allah kurang ajar ini ra karu-karuan. Orang Yahudi itu diberi nabi juga, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa juga sakti mandraguna. Sakti mandraguna. Semua orang sakti di Mesir itu bisa dikalahkan oleh Nabi Musa. Bahkan Fir'aun itu bisa ditenggelamkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir melewati Laut Merah menuju Palestina, ya, di tengah jalan mereka kehausan. Nabi Musa mengambil batu sebesar helm itu, ya, diduduk, memancarlah air yang sangat segar, air yang seger, mancar 12 pancuran. Setelah mereka merasa cukup, kemudian ditutup oleh Nabi Musa dan tongkatnya,
Dah berhenti lagi. Batu itu berhenti mengalirkan air. Dibawa batu itu kemana-mana. Kapan mereka haus ditutup. Akan tetapi bagaimana sikap orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa? Nah, ini kebalikannya orang-orang Nasrani. Wong Yahudi itu meskipun melihat kesaktian dari Nabi Musa alaihissalam, meskipun mereka itu melihat mukjizat yang sedemikian besar dan banyak yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka itu tetap saja kurang ajar kepada Nabi Musa. Ngeyel karo-karuan, boro-boro nyembah. Mereka itu dengan entengnya itu ya, dengan entengnya. Misalnya ya, ngomong mereka orang Yahudi, Musa, kamu itu tiap hari ceramah supaya kita itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suwe-suwe kita itu bosen loh Musa. Nyembah kepada zat yang kita itu tidak bisa melihat. Mbok kamu itu minta kepada Allah supaya menampakkan diri, supaya kita bisa menyembah dengan khusyuk dan dengan sempurna. Iku orang wong Yahudi. Oh Yahudi ngono iku. Wes akhir disamber gledek karo Gusti Allah, Gusti Allah mendatangkan petir suamber mati kabeh. Dan ketika mereka dari Mesir, negeri di mana mereka itu dijajah, kemudian ya, mereka disuruh memasuki Palestina. Waktu itu Palestina itu masih porak-poranda. Nah, dihancurkan oleh Nebukadnezar, ya. Masih porak-poranda yang perlu dibasmi, garong-garongnya di sana, penjahat-penjahatnya di sana, negeri Palestina perlu dibangun dan sebagainya. Apa kata orang Yahudi? Kata orang Yahudi, Musa, kamu kan sakti loh Sa. Mbok wis, kamu sendiri yang menghadapi orang-orang itu, para penjahat. Mesti menang deh. Mesti menang kamu itu. Kamu kan sakti. Menghadapi Fir'aun aja menang, apalagi menghadapi itu. Udahlah kamu aja yang berperang sama Tuhanmu. Kita tak duduk-duduk di sini. Itu wong Yahudi. Nah, bagaimana dengan orang ajaran Islam? Nah, inilah ajaran Islam itu adalah at-tawassut atau wasatiyah. Jadi ekstrimnya orang Kristen, orang Nasrani yang memuja-muja dan menyembah manusia yaitu Nabi Isa alaihissalam tidak dipakai oleh Islam. Ekstrimnya orang Yahudi yang mempermainkan, mengolok-olok, mengejek-ngejek para nabi dan rasul, mengolok-olok ajaran agama, itu juga tidak dipakai oleh Islam. Nah, yang dipakai, di sini konsep Islam yaitu adalah Rabbani, yaitu Rabbani. Maksudnya bagaimana Rabbani itu? Rabbani itu adalah orang sing ngalim, banyak ilmu, dan juga mengamalkan ilmunya. Nomor 2, orang yang arifun bizamanihi, yaitu tahu, kenal dengan zamannya, kenal dengan masyarakatnya,
dan dia juga arifun billah, yaitu ma'rifatullah. Nah, itu orang Rabbani. Jadi sangat lengkap, sangat lengkap. Dan itu dimiliki oleh para nabi. Para nabi itu ya di atas Rabbani ya nabi. Para nabi itu di atas Rabbani. Tapi ciri-ciri Rabbani itu ada pada nabi. Nah, ada pada nabi. Bahwa nabi itu adalah orang yang memang mempunyai ilmu. Ilmunya itu adalah mutlak benar. Ilmu nabi itu mutlak benar, niscaya benar. Kalau ilmu kita itu zonni. Zonni itu apa? Zonni itu artinya adalah kemungkinan besar benar. Itu namanya zonni. Kemungkinan besar benar. Itu namanya zonni. Nah, contoh nih. Orang sakit mata. Orang sakit mata. Kalau yang menyembuhkan itu adalah manusia biasa, yang menyembuhkan manusia biasa, maka dia memakai teori-teori yang didapatkan dari pengalaman ketika mereka menekuni dunia kedokteran. Yes. Kemudian dari teori itu ada orang yang sakit mata kemudian diobati. Entah pakai tetes mata ataukah diboboi apa itu jenenge ramuan apa atau diminumi apa. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Akan tetapi kalau Nabi Isa alaihissalam ana wong lara mata, langsung disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mempunyai mukjizat macam itu. Orang sakit perut itu kalau orang biasa, maka dengan pengalaman yang dia miliki, dia menyembuhkan atau mengobati orang sakit perut dengan diberi misalnya kunir asem atau diolesi remason atau diombeni minyak angin atau apa ya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika di malam hari Nabi Muhammad SAW itu buang air kecil. Beliau menyuruh kepada pembantunya, "Duk, ini tolong kamu buang." Nggih Gusti. Yes. Pagi hari Nabi Muhammad SAW bertanya, "Itu air seniku tadi malam sudah kamu buang?" Dijawab oleh perempuan itu, "Sudah saya minum ya Rasulullah. Sudah saya minum." Jadi air seninya Rasulullah itu diminum oleh pembantunya itu. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda, "Setelah ini kamu tidak akan pernah mengalami sakit perut." Karena apa? Karena air seniku sudah masuk ke dalam perut. Ini mukjizat. Ini menunjukkan bahwa kebenaran yang dimiliki oleh para nabi itu adalah kebenaran yang mutlak. Niscaya benar. Niscaya benar. Contoh lagi di dalam penyelesaian masalah hidup. Penyelesaian masalah hidup. Kalau kita sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa, itu di dalam menyelesaikan masalah hidup itu pakai eksperimen, pakai trial and error, pakai coba ini, coba itu, coba ini. Kemudian muncullah yang namanya ilmu psikologi, ilmu
penyelesaian masalah ini itu, ilmu pendidikan dan sebagainya. Tapi Nabi dan Rasul itu di dalam menyelesaikan masalah umat itu adalah dengan kebenaran sejati. Kebenaran sejati yaitu dengan Al-Quran. Kalau Nabi Musa yaitu dengan Taurat, Nabi Isa dengan Injil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bedanya. Bedanya antara manusia, meskipun manusia itu mencapai tingkat Rabbani, tapi masih kalah dengan para nabi dan rasul. Nah, dari sisi ilmu itu semacam itu. Dari sisi pengamalan, yang namanya nabi dan rasul itu wajib mempunyai sifat yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu artinya adalah jujur, amanah. Amanah itu artinya apa? Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijalankan dengan baik, diamalkan dengan baik. Jadi tidak ada model nabi itu cuma nyuruh-nyuruh, ayo pada sholat kabeh. Aku ora perlu sholat, mergo aku mesti mlebu swarga. Enggak. Justru Nabi Muhammad SAW dan para nabi itu adalah menjadi uswatun hasanah, terdepan di dalam pengamalan ibadah. Terdepan di dalam pengamalan ibadah. Kalau kita umat Gusti Kanjeng Nabi sing jenenge salat tahajud itu hukumnya apa? Sunat. Menjalankan sholat tahajud itu hukumnya adalah sunnah. Tapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat tahajud itu adalah hukumnya wajib. Jadi tidak pernah Nabi Muhammad itu kok gotang tidak sholat tahajud, tidak pernah. Pasti Nabi Muhammad itu sholat tahajud. Masalah zakat. Zakat diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Itu perintah Allah, perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zakat tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, yaitu keluarganya Gusti Kanjeng Nabi dan anak turunnya. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini Nabi ya, Nabi. Dalam hal ma'rifatullah. Dalam hal ma'rifatullah. Yes, tidak ada manusia yang lebih ma'rifat daripada Nabi dan Rasul. Kalau para wali, sebagian daripada wali itu adalah ada yang al-arif billah. Al-arif billah itu adalah orang yang ma'rifatullah. Ma'rifatullah, sudah tersingkap alam malakut. Dia sudah mengenal Allah itu bagaimana, Allah itu di mana, itu dia sudah mengenal. Itu al-arif billah. Jadi sing jenenge wali niku wali ku ana sing al-arif billah, ada yang tidak al-arif billah. Wali itu artinya adalah kekasih Allah. Sing jenenge kekasih Gusti Allah iku yang ana sing mencapai tingkatan ma'rifat, ana sing belum mencapai tingkatan ma'rifat. Nah, kalau para nabi iku ya wis waline para wali. Waline para wali.
Wali ini para wali kayak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'raj. Beliau itu sudah dalam beberapa riwayat bahwa beliau itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya bagaimana ya wallahu a'lam. Nabi Musa setiap saat, setiap waktu itu diomongi oleh Gusti Allah. Juga para nabi dan para rasul. Jadi tingkatan ma'rifatnya para nabi dan para rasul itu jauh lebih tinggi daripada tingkatnya para al-arifina billah. Al-arif billah. Dan yang lebih hebat lagi bagi para nabi. Hebatnya nabi itu, meskipun mereka itu merasakan keindahan yang luar biasa ketika sedang munajat dan muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala, musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak lupa dengan umatnya. Nah ini loh, tidak lupa dengan umatnya. Beda dengan para wali. Wali iku nek wis kadung munajat dengan Gusti Allah, kadung musyahadah dengan Gusti Allah, tersingkap alam malakut, itu sudah lupa dengan manusia. Boro-boro ingat manusia, dengan dirinya sendiri itu sudah lupa. Dengan dirinya sendiri itu sudah lupa. Ini yang disebut dengan fana. Yang disebut dengan fana. Jadi nek para wali iku sing al-arif billah, itu puncak tertinggi itu adalah ketika mereka itu sudah melupakan dirinya sendiri. Makanya ini wonten istilah niku syatohat para aulia. Misalnya syatohat al-Hallaj, syatohat Syekh Abdul Qadir al-Jailani, syatohat Abu Yazid al-Bustami, misalnya Anal Haq, misalnya ana tamu nemoni Syekh Abdul Qadir Jailani, nemoni Syekh Siti Jenar, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum. Badhe kepanggih Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ora ana. Sing ana Gusti Allah. Dia ngomong semacam itu karena dia itu dalam keadaan fana, dalam keadaan ittihad, yaitu menyatunya perasaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian si tamu itu balik lagi. Assalamualaikum. Saya mau ketemu karo Gusti Allah. Mau ketemu karo Gusti Allah ora ana, sing ana Syekh Siti Jenar, bingung. Ya gitu-gitu. Tapi ini para nabi dan rasul itu enggak. Meskipun mereka itu bisa musyahadah. Coba dilihat ya. Tahiyat. At-tahiyatut thayyibatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Yuk, percakapan antara Gusti Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan Nabi Musa juga gitu, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah omong-omongan dengan Nabi Musa. Tapi niki bedane. Bedane para nabi dan rasul dengan para wali itu. Meskipun mereka itu mencapai puncak tertinggi makrifat, tapi mereka itu masih ummati. Umatku. Nah,
Beda jenenge para wali wis kadung dalam keadaan fana iku wis lali karo dulure, lali karo menungso, bahkan lali karo awake dhewe. Nah, Rabbani itu bagaimana? Rabbani itu adalah orang yang bisa menyeimbangkan. Sing iso menyeimbangkan antara dunia rohani dengan dunia jasmani, antara ibadah sosial dengan ibadah individual, antara urusan horizontal dengan urusan vertikal, yaitu Rabbani. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu bisa mencapai tingkatan Rabbani? Bisa mencapai tingkatan Rabbani itu di sini ya disebutkan bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini adalah salah satu syarat atau salah satu jalan supaya kita itu bisa mencapai Rabbani. Apa itu? Tu'allimunal kitab, yaitu belajar dan mengajarkan kitab suci. Belajar dan mengajarkan kitab suci itu adalah salah satu cara supaya kita itu bisa mencapai derajat Rabbani. Coba perhatikan di ayat itu ya. Maka li basyarin ayyutiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwata. Di sini ada 3, yaitu kitab, al-hukm yaitu hikmah, an-nubuwata yaitu kenabian. Tapi di bawahnya walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba. Nah, di sini cuma satu, yaitu kitab. Al-hukm dan an-nubuwah. Al-hukm dan an-nubuwah itu tidak menjadi syarat ya supaya menjadi Rabbani. Kenapa demikian? Karena al-hukm dan an-nubuwah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang khusus, yaitu para nabi dan rasul. Nah, khusus diberikan kepada orang-orang khusus, yaitu para nabi dan rasul. Nah, sampai di sini kita bisa melihat ya, kita bisa tahu. Yang pertama, bahwa sing jenenge menungso itu ya enggak iso kemudian mencapai derajat kenabian. Tapi ono ya, misalnya Ibnu Arabi mengatakan bahwa orang itu dengan usahanya itu bisa mencapai derajat kenabian. Tapi itu hanya secara teori. Dan itu pun ya tidak bisa dibuktikan. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, yang namanya derajat kenabian itu jauh lebih tinggi daripada derajat kewalian. Derajat kenabian itu adalah orang yang bisa berkomunikasi fasih dengan Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, juga bisa berkomunikasi secara fasih dengan manusia. Manusia. Ana wong selain nabi, ulama,
Ulama itu bisa berkomunikasi dengan fasih dengan manusia. Tapi kalau dengan Allah sulit. Karena yang dipikir itu adalah rumus-rumus hukum, kaidah-kaidah hukum. Mentok dia. Berbeda dengan wali. Wali itu kalau lagi fana, itu dia itu bisa bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi komunikasi dengan manusia nggak iso. Bahkan jangankan komunikasi dengan manusia, komunikasi dengan dirinya sendiri itu tidak bisa. Nah, itulah bedanya antara Nabi dengan manusia biasa. Nah, di samping ayat ini itu menjelaskan bahwa tidak semestinya para nabi itu disembah. Tidak semestinya para nabi itu dikultuskan setara dengan Tuhan. Ayat ini juga memberi trik bagaimana supaya orang itu mencapai tingkatan robbani. Mencapai tingkatan robbani, yaitu apa? Belajar dan mengajarkan kitab suci. Wa bima kuntum tadrusun. Nah, apa arti dari daros? Apa bedanya daros dengan taklim? Taklim seperti di pertemuan pertama tema taklim ya. Taklim itu artinya adalah menyampaikan ilmu kepada orang lain secara berulang-ulang. Itu indikator yang pertama. Yang kedua, menyampaikan ilmu kepada orang lain dan orang yang disampaikan ilmu atau peserta didik itu ada at-tanabuh, ada kesadaran bahwa dia sedang diberi ilmu. Itu namanya taklim. Oleh karena itu taklim beda dengan tablik ya. Kalau majelis tablik yang penting itu kiai ini ngomong baik. Mbuh ning mburi iku turu, mbuh ning mburi iku lagi ngomong dhewe-dhewe, mbuh ning mburi iku lagi jagongan, ndak peduli, yang penting ngomong. Itu jenis tablik. Tapi kalau taklim itu seorang muallim atau seorang guru itu harus benar-benar yakin bahwa apa yang disampaikan itu diterima dengan baik oleh para muridnya. Itu taklim. Jadi paling enggak ada dua indikator. Yang pertama dilakukan berulang-ulang, at-takror. Yang kedua yaitu adanya at-tanabuh, kesadaran dari peserta didik. Ini namanya taklim. Nah, kemudian ad-daros. Daros itu artinya apa? Darosa dari akar kata darosa yadrusu. Darosa yadrusu di samping mempunyai arti mempelajari, darosa yadrusu itu mempunyai arti zala yazulu, yang artinya apa? Hilang, lenyap. Itu darosa. Misalnya darosa al-khobaru, khobar telah daros. Darosnya apa? Berarti khobar itu sudah hilang, tidak diingat oleh orang. Itu darosa. Dengan demikian, ad-daros itu apa? Ad-daros itu artinya adalah membaca suatu pelajaran atau membaca suatu objek secara terus-menerus sehingga seakan-akan ya, bacaan itu menjadi lunyet, menjadi hilang dan tidak bisa dibaca lagi. Itu namanya daros. Jadi daros itu
proses membacanya. Jadi kalau qara'a yaqra itu artinya adalah di samping membaca mempunyai arti yaitu mengumpulkan informasi dimasukkan ke dalam otak. Itu namanya qiraah. Kalau tala yatlu itu artinya adalah membaca secara berurut-urut. Makana libasyarid namanya at-tilawah, dari tala yatlu. Tapi kalau darosa yadrusu itu artinya adalah membaca secara berulang-ulang sehingga buku bacaan itu menjadi usang, seakan-akan tulisan di situ itu menjadi usang dan hilang. Itu namanya daros. Oleh karena itu penggunaan kata daros sekarang menjadi dirosah. Dirosah. Dirosah itu apa? Studi. Dirosah fil lughah atau dirosah fi apa? Itu artinya adalah suatu objek dikaji dari berbagai sudut. Cara buka kitab itu skokene, kemudian dari sini, dibaca dari sini, dibaca dari sini. Itu disebut dengan dirosah. Nah, orang-orang bisa mencapai derajat robbani. Orang-orang bisa mencapai derajat robbani itu ketika mereka, ini ada dua indikator, yaitu belajar dan mengajarkan kitab suci. Kemudian yang kedua, wabima kuntum tadrusun, dan mempelajari atau mengkaji apa-apa. Nah, apa-apa ini apa? Nah, dari sinilah. Di sini inilah tadrusun, apa yang dikaji? Yang dikaji bisa jadi adalah pengamalan dari kitab suci yang sudah diajarkan, yang sudah dipelajari. Yang kedua yaitu mengkaji kehidupan. Nah, mengkaji kehidupan. Oleh karena itu maf'ul bihnya ya, objek dari, kalau tu'allimunal kitabah itu jelas. Objek yang dipelajari dan yang diajarkan itu jelas, yaitu apa? Kitab suci. Tapi tadrusun, yang dikaji itu apa? Itu dibuat mubham, dibuat abstrak. Supaya apa? Supaya ini menunjukkan bahwa yang dikaji itu tak terhingga. Yang dikaji itu tak terhingga. Tapi di sini juga memberitahu kepada kita bahwa apapun yang kamu daras, apapun yang kamu kaji, itu harus berdasarkan kitab yang sudah kamu pelajari dan sudah kamu ajarkan. Maka nih, bima kuntum tu'allimunal kitabah, satu, wa bima kuntum tadrusun, dua. Ini mensinyalir, mengindikasikan bahwa kajian itu harus berdasarkan kitab suci. Ini selaras dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Terserah. Apapun boleh kamu baca. Apapun boleh kamu baca, yang penting adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kamu membaca itu adalah atas nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Tapi kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, tapi juga harus berdasarkan taklim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dirangkai bahwa pertama-tama manusia itu adalah diajari atau ditaklim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari taklimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia kemudian bisa mengembangkan. Dari pengembangan manusia bisa daras, bisa mengkaji alam, bisa mengkaji objek apapun, bisa mengkaji fenomena apapun. Nah, kalau itu terpenuhi, maka puncak dari itu semua adalah Rabbani. Puncak dari itu semua adalah Rabbani. Jadi puncak belajar mengajar itu adalah menjadi insan yang Rabbani. Puncak belajar orang sangat pintar itu jangan sampai kemudian minta disembah, minta diagung-agungkan, minta dikultuskan, tidak. Tapi orang menjadi sangat pintar, menjadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah supaya menjadi Rabbani. Jadi Rabbani. Nah, terkait dengan orang-orang Nasrani, mereka mempunyai istilah yaitu rohbaniyun. Nah, kemudian menjadi ruhban, menjadi rohib, menjadi pendeta. Rohib, pendeta. Itu rohib itu apa? Rohib yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani itu adalah bagaimana mereka merasa dekat, merasa mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan cara mereka sendiri. Misalnya apa? Mengharamkan nikah, mengharamkan makan barang-barang yang mestinya halal. Itu rohib. Tapi kalau Rabbani itu adalah dekat dan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap berdasar ta'limul kitab, berdasarkan ajaran dari kitab suci. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaannya antara rohbani atau rohib dengan Rabbani itu dari situ. Jadi kitab suci tetap dipegang secara teguh, tapi pengembangan dan kajian tetap dilakukan. Baik, para hadirin sekalian, ada yang mau bertanya? Mas Makin? Betul? Sambut. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.